Selamat pagi atau malam Bu Marcel sebagai dosen pengampu dari Biologi Sel dengan kode mata kuliah BI2101. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas biologi sel dengan topik proses adaptasi sel yang menyebabkan terjadinya hipertrofi otot pada binaragawan. Kami dari kelompok 9 terdiri dari yang pertama Nicholas Wijaja dengan NIM 1062428, yang kedua Astra Prawira Darmatama dengan NIM 1062404, yang ketiga Sony Togi Gracia Sianipar dengan NIM 1062404, yang keempat Omar Gibraltar Mubarok dengan NIM 1062404, dan yang terakhir Daiva Robi Early AWS dengan NIM 1062472. Saya akan menjelaskan latar belakang dari topik ini. Topik ini sendiri dilatar belakangi oleh hipertrofi otot sebagai salah satu hasil adaptasi sel otot. Hipertrofi otot merupakan peningkatan ukuran serat otot akibat bertambahnya kandungan protein kontraktil seperti aktin dan miosin, serta organel intraseluler seperti mitokondria dan retikulum sarkoplasma. Pada binaragawan, hipertrofi otot dapat diamati secara langsung melalui pembesaran massa otot pada beberapa bagian tubuh tertentu. Latihan berulang yang dilakukan oleh binaragawan merupakan contoh rangsangan yang memberikan stres mekanik langsung pada sel otot. Stres tersebut mengubah lingkungan mikrosel dan memicu adaptasi jangka panjang berupa aktivasi jalur sinyal intraseluler, perubahan struktur serat otot, serta penyesuaian fungsi sel. Hipertrofi otot pada binaragawan tidak hanya berkaitan dengan tampilan fisik, namun juga proses adaptasi seluler pada jaringan otot dewasa. Hal ini menjadikan hipertrofi otot sebagai model relevan dalam mempelajari mekanisme adaptasi sel. Kenapa topik ini penting untuk dipelajari? Yang pertama, hipertrofi otot menunjukkan bagaimana serat otot dewasa yang bersifat postmitotik tetap bertambah besar tanpa pembelahan sel. Yang kedua, pertumbuhan ukuran serat otot terjadi melalui aktivitas jalur mTORC1, peningkatan sintesis protein, serta penambahan mionuklei yang berasal dari aktivitas satelit sel. Yang ketiga, pemahaman mekanisme adaptasi seluler otot penting dalam mempertahankan kekuatan dan fungsi otot seiring bertambahnya usia, sehingga relevan untuk pencegahan penurunan massa otot pada lansia. Yang keempat, prinsip adaptasi pada hipertrofi otot dapat menjadi dasar pengembangan latihan dan rehabilitasi pada kondisi sarkopenia, kasesia akibat kanker, serta kelemahan otot terhadap penyakit kronis atau imobilisasi jangka panjang. Lalu yang kelima, menghubungkan konsep biologi sel seperti mekanotransduksi, regulasi siklus sel, dan interaksi sel matriks dengan aplikasi nyata pada olahraga dan kedokteran. Saat latihan beban dilakukan, serat otot itu mengalami tegangan dan deformasi secara struktural. Nah, kemudian gaya ini dideteksi oleh mekanosensor seperti integrin, kostamer, dan komponen sitoskeleton lainnya. Mekanosensor inilah yang berfungsi sebagai penerima sinyal mekanik yang memungkinkan sel otot itu mengenali bahwa beban yang diterima itu melebihi kondisi normal dan memerlukan adaptasi struktural. Nah, selanjutnya setelah terdeteksi ada proses mekanotransduksi, yaitu konversi sinyal fisik yang tadi ditangkap menjadi sinyal biokimia. Umumnya pada kasus hipertrofi otot binaragawan, proses ini umumnya independen dari jalur hormonal klasik. Artinya beban mekanik itu sendiri cukup menjadi aktivator jalur anabolik tanpa harus bergantung pada faktor pertumbuhan. Nah, seperti gambar yang di kanan ini menunjukkan salah satu jalur kunci mekanotransduksi, yaitu jalur PLD-PA yang memiliki peran dalam aktivasi mTORC1, yang mana PA ini berinteraksi langsung dengan mTOR tanpa seperti gambar yang sebelah kiri, tanpa melalui jalur AKT. Nah, kemudian setelah mTORC1 ini teraktivasi, jalur hilir seperti P70S6K dan 4E BP1 itu diaktifkan, sehingga aktivasi ini tuh dapat meningkatkan sintesis protein otot. Tahap ini merupakan signaling awal adaptasi sel dan bukan hipertrofi itu sendiri. Namun, ketika proses ini terjadi berulang kali secara konsisten, akumulasi sintesis protein akan menghasilkan peningkatan ukuran serat otot, yaitu hipertrofi yang menjadi tujuan akhir seorang binaragawan. Hipertrofi otot tidak hanya berarti pembesaran serat otot, tetapi juga melibatkan perubahan struktural di tingkat sel dan jaringan pendukungnya. Ketika serat otot mengalami beban mekanik yang meningkat seperti pada latihan resistensi,
terjadi peningkatan sintesis protein miofibril, terutama aktin dan miosin. Hal ini menyebabkan miofibril di dalam serat otot membesar, sehingga luas penampang serat otot meningkat. Penting untuk ditekankan bahwa pembesaran ini tidak disertai pembelahan sel, melainkan terjadi melalui penataan ulang sitoskeleton dan penambahan komponen kontraktil di dalam satu sel otot yang sama. Seiring meningkatnya ukuran dan gaya kontraksi serat otot, extracellular matrix atau ECM di sekitarnya juga mengalami remodeling. ECM meningkatkan produksi kolagen dan memperkuat struktur matriks, sehingga mampu mentransmisikan gaya kontraksi secara lebih efisien. Dengan demikian, hipertrofi otot merupakan hasil dari adaptasi terintegrasi antara perubahan internal serat otot dan penyesuaian jaringan ECM, yang bersama-sama menjaga stabilitas dan fungsi otot selama peningkatan beban. Pada slide ini, kita membahas tentang sel satelit, yaitu sel punca yang berperan penting dalam pertumbuhan dan regenerasi otot rangka. Sel satelit berada di antara membran plasma myofiber dan basa lamina, dan pada kondisi normal, sel ini bersifat tidak aktif atau berada pada fase quiescent, yaitu G0. Namun, ketika otot mengalami stimulus seperti peregangan akibat latihan atau kerusakan jaringan, sel satelit akan teraktivasi. Sel satelit yang aktif kemudian dapat berproliferasi, lalu berdiferensiasi dan berfusi dengan myofiber yang sudah ada. Proses fusi ini akan menambah jumlah inti sel atau myonukleus pada myofiber, yang pada akhirnya meningkatkan kapasitas sintesis protein di dalam sel otot. Sel satelit mampu mengalami siklus sel, berbeda dengan sel otot. Tujuan utama sel satelit memasuki siklus sel adalah untuk berproliferasi dan menambah jumlah sel yang tersedia. Setelah proliferasi, sebagian sel satelit akan keluar dari siklus sel untuk menjalani diferensiasi menjadi protein sakromerik, sehingga otot mengalami penambahan protein sakromerik. Protein sakromerik inilah yang menyebabkan kontraksi pada otot. Sebagian sel yang berdiferensiasi ini kemudian berfusi dengan myofiber dan intinya menjadi myonukleus yang bisa menambah kapasitas sintesis protein. Penambahan myonukleus ini sangat penting karena meningkatkan kapasitas sintesis protein pada myofiber sehingga terjadinya hipotrofi otot. Setelah mengetahui terkait bagaimana perangsangan sel satelit dan bagaimana siklus sel satelit, saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait bagaimana mekanisme fusi yang menyebabkan suatu sel itu mengalami suatu sel otot itu mengalami hipertrofi atau mengalami pembesaran. Ya, ada satu yang pertama itu direct fusion, di mana tidak ada fase proliferasi atau fase regenerasi sel, maka sel satelit hanya berfusi langsung masuk ke dalam muscle fiber. Ada juga yang symmetric or asymmetric fusion, di mana itu memerlukan proses proliferasi, ya, di mana proses ini maka ada juga regenerasi, pastinya regenerasi sel, sehingga sel-sel yang tersiklus dan terdiferensiasi itu berfusi kepada muscle fiber, bisa secara asimetris atau secara simetris. Dijelaskan lebih lanjut kepada gambar yang kedua, bagaimana suatu sel otot itu membesar. Yang pertama itu adanya penambahan dari sel satelit itu membuat jumlah nukleus, maka jumlah sitoplasma secara total itu membesar, membanyak, sehingga membuka ruang baru untuk perkembangan sel-sel otot di jaringan otot gitu. Yang kedua ada memang fase atau volume dari sitoplasma atau nukleusnya yang membesar gitu ya. Lalu yang ketiga itu menjelaskan terkait sifat irreversibel dari penambahan atau mass fusi antara muscle fiber dengan sel satelit, sehingga membuat adanya sifat bolak-balik mulai pada saat olahraga atau pada saat tidak olahraga gitu ya. Itu juga dijelaskan lebih lanjut kepada gambar grafik atau grafik yang ketiga ini, dapat dilihat bahwa itu adanya jumlah dari sel satelit yang diambil dengan persentase dari jumlah mikronukleus, itu dilihat bahwa angka akan terus menaik sampai akhirnya peak di 72 jam. Namun di 120 jam itu menurun dikarenakan sel satelit sudah berfusi dengan muscle fiber, sehingga tidak terdeteksi lagi sebagai sel satelit. Maka dari ini bisa diambil suatu garis besar bahwa fusi ini bersifat reversible, menandakan bahwa pada saat otot itu tidak digunakan secara kuat, secara keras, maka dia akan masuk ke fase diam, namun sel satelit masih tetap ada, sehingga pada saat kembali berolahraga maka kontraksi otot itu bisa memperkuat kinerja tubuh dan memperkuat jaringan-jaringan otot. Daftar referensi yang kami gunakan
Berikut merupakan peran setiap anggota kelompok dan nomor slide yang dikerjakan. Sekian presentasi dari kami, atas perhatiannya terima kasih.